Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita umat akhir zaman yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang kami hormati Ibu Eda Lailasari SAG MPDI selaku dosen mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 insya Allah akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kelas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Syarif Hidayatullah Ghani, dan yang kedua adalah Eka Paradila. Baiklah, mari kita buka diskusi hari ini dengan melafalkan basmalah. Silakan baca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Eka Paradila. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, saya Eka Paradila akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik menjadi modal bagi kesuksesan sebuah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas akan mampu mendorong peserta didik untuk memperoleh prestasi yang maksimal. Dalam bahasa Inggris, pengelolaan kelas disebut dengan classroom management. Pengelolaan pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan kelas mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran. Kemudian, pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Tembun, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar, di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Fungsi pengelolaan kelas sangat mendasar sekali, karena kegiatan guru dalam mengelola kelas meliputi kegiatan mengelola tingkah laku peserta didik di dalam kelas, menciptakan iklim sosio-emosional, dan mengelola proses kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan indikatornya proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Kemudian,
Tujuan dari pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas ada 6. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan merupakan sikap dan sifat guru yang menggambarkan keakraban dirinya dengan siswa. Sikap guru yang demikian membuat siswa merasa diperhatikan serta diakui keberadaan di lingkungannya. Yang kedua, tantangan, yaitu tindakan guru yang ditunjukkan untuk meningkatkan perhatian, minat, dan gairah siswa dalam belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi, yaitu tindakan pengelolaan kelas yang ditunjukkan untuk menghindari dan menghilangkan kejenuhan pada diri siswa yang disebabkan monotonnya tindakan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, keluasan, yaitu tingkah laku guru yang dapat dengan cepat mengubah strategi belajar mengajarnya sehubungan dengan tingkah laku siswa di dalam kelas. Yang kelima, penekanan pada hal positif. Misalnya, siswa akan belajar bertingkah laku positif jika suasana kelas menyenangkan, dan sebaliknya, siswa akan terhambat belajar bertingkah laku negatif jika suasana kelas menegangkan. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Karena adanya disiplin diri dari seluruh anggota kelas merupakan salah satu syarat terciptanya kondisi kelas yang optimum. Bismillah, saya Syarif Hidayatullah Ghani akan melanjutkan penjelasan tentang peran guru dalam pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dan di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas. Oleh karena itu, kami dari kelompok 14 menemukan hasil observasi yang menyatakan peran guru sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pengelola kelas atau pengelola pengajaran. Karena guru akan memimpin jalannya proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, yaitu guru akan berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan siswa guna siswa mampu menerima materi secara optimal. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Guru akan memberikan atau akan membantu siswa untuk membangkitkan semangat belajarnya. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, guru sebagai mediator, yaitu guru sebagai perantara dalam usaha untuk merubah tingkah laku anak atau tingkah laku siswa. Contohnya, guru merubah perilaku siswa yang memberi pengarahan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator, yaitu guru akan memantau segala perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Kemudian lanjut ke materi tentang strategi pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas tersebut bertujuan untuk
kelas atau tempat yang akan dijadikan proses belajar mengajar merasa nyaman dan baik untuk digunakan, karena kelas tersebut tempat bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Adapun beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas tersebut terasa nyaman dan menyenangkan sebagai berikut. Yang pertama, memulai pelajaran tepat waktu. Yang kedua, menata perabotan kelas, di antaranya papan tulis, meja kursi guru, meja kursi peserta didik atau siswa, lemari kelas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengatasi gangguan dari luar kelas. Yang keempat, menetapkan aturan-aturan di dalam kelas dengan jelas. Yang kelima, peralihan atau pergantian yang mulus antar segmen pelajaran. Yang keenam, siswa yang berbicara saat proses KBM berlangsung, atau menertibkan siswa yang berbicara saat proses KBM berlangsung. Yang ketujuh, pemberian pekerjaan rumah atau PR. Yang ke-8, mempertahankan momentum selama pelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah downtime atau kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa pada saat melakukan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Kemudian tentang masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, masalah individu, dan yang kedua, masalah kelompok. Meskipun seringkali terjadi perbedaan antara kedua kelompok, itu hanyalah merupakan perbedaan tekanan saja. Akan tetapi, tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan merasa efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang ia hadapi. Sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang sangat tepat. Selanjutnya, materi tentang upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Tentunya, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di dalam kelas, guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, behavior modification approach. Pendekatan ini digunakan untuk memodifikasi perilaku atau tingkah laku peserta didik dalam kelas. Dan hal ini dilakukan melalui pembinaan perilaku positif atau mengurangi perilaku negatif. Kemudian yang kedua, socio-emotional climate approach atau dikenal dengan humanistic approach. Yang ketiga adalah group process approach. Pendekatan ini berkaitan dengan pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok. Dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Yang keempat, pendekatan otoriter. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang kelima, pendekatan permisif. Pendekatan permisif ini adalah sebuah perangkat kegiatan guru yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah pendekatan memberikan dan memberi kebebasan, yaitu guru memandang bahwa peserta didik atau siswa telah mampu
melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Namun, dalam pelaksanaannya bukan berarti guru membebaskan peserta didik atau siswa tanpa memberikan bimbingan dan arahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.